Kabarnya, tentara Jepang memaksa penduduk pribumi bekerja siang malam untuk menyelesaikan pembuatan jalan. Kejinya lagi, pekerja yang dianggap sudah tak berguna disiksa sampai meninggal dunia. Ini adalah Bukit Soeharto. Membentang luas 61.850 hektar dari Kabupaten Kutai Kartanegara hingga Penajam Pasar Utara di Kalimantan Timur. Tidak saja alamnya yang indah dan udara sejuk, hutan di Bukit Soeharto menyimpan kekayaan flora dan fauna. Berbagai jenis hewan hidup berdampingan dengan aneka tumbuhan. Tidak saja mudah diingat karena penamaan yang mengambil nama Presiden kedua Republik Indonesia. Bukit Soeharto juga sohor dengan cerita mistis yang beredar dari mulut ke mulut, dari dahulu sampai kini. Bagi masyarakat Kalimantan Timur, khususnya Balikpapan dan Samarinda, Bukit Soeharto adalah cerita horor. Tidak sedikit kejadian menyeramkan menimpa pengemudi maupun warga yang melintas. Yang sering terjadi adalah peristiwa orang hilang atau salah arah saat berada dalam kawasannya. Dan yang lebih membuat bulu kuduk merinding, adanya penampakan makhluk goib, entah berdiri di pinggir jalan maupun menjuntai di batang pohon. Nah, soal mitos masalah pekerja paksa atau romusa, memang itu benar, Neng. Itu memang benar, sering terjadi. Biasanya banyak para pelancong yang sering ke situ, sering ketemu, terutama tuh di waktu-waktu ajan tuh, duhur dan maghrib. Kejadian-kejadian mistis ini tidak datang tiba-tiba. Ada yang melatar belakanginya. Kisahnya berawal dari kerja paksa atau romusa yang dilakukan zaman penjajahan Jepang. Kabarnya, tentara Jepang memaksa penduduk pribumi bekerja siang malam untuk menyelesaikan pembuatan jalan. Kejinya lagi, pekerja yang dianggap sudah tak berguna disiksa sampai meninggal dunia. Konon, jenazahnya dibiarkan tergeletak di pinggir jalan atau dicampakkan ke dalam hutan. Ceritanya dulu tuh pembantai itu banyak, hampir rata-rata tuh dibantai pada saat jam-jam segitu tuh, jam 12 siang dan jam 18.00 para pekerja paksa yang dahulunya sih. Yang sering mereka dapat, yang konon itu banyak situ para pekerja itu tanpa kepala, tanpa kepala biasanya itu hampir dari beberapa masyarakat itu melihat itu mereka itu memikul peti, Neng, memikul peti. Memikul peti tersebut itu diiringin oleh beberapa tentara Jepang. Nanti yang lama-lama itu hilangnya di dalam hutan. Saking acapnya penampakan, masyarakat kadung mempercayai kalau makhluk-makhluk itu adalah arwah pekerja romusa. Belum lagi terjadinya sejumlah peristiwa aneh. Pernah pada saat pengerjaan dan pelebaran jalan, ratusan pekerja diserang penyakit malaria dan kuning secara mendadak. Tidak sedikit pula yang meninggal bersebab kecelakaan yang tidak wajar. Benarkah semua musibah ini bersumber dari kutukan makhluk di Bukit Soeharto? Sebenarnya, kalau para pelancong ataupun biasanya dari luar kota nih yang saat melintas dari Bukit Soeharto itu mulai dari PAL 25 sampai ke PAL 50, biasanya itu cukup pas apalagi terutama tuh di Simpang 3, mereka tuh cukup. Kalau saat mereka menggunakan kendaraan, mereka cukup mengklakson 2 kali. Itu di saat mereka melintas. Bagi para pelancong yang sedang beristirahat, itu terutama lebih diutamakan jaga kebersihan. Itu karena kebanyakan para pelancong ini nih yang istirahat di PAL 25 sampai 50 nih, karena ke tempatnya itu asri, biasanya orang pada selfie atau apa segalanya ini mereka lupa ini kadang-kadang sampah diselip-selipkan. Itulah yang terkadang itu mereka itu dapat halusinasi dari alam sekitar itu. Meski tak tercatat secara resmi, faktanya memang sudah tak terhitung banyaknya warga yang menjadi korban karena kecelakaan di sepanjang Jalan Raya Bukit Soeharto dengan sebab-sebab yang tak masuk akal. Kata warga sekitar, sering sekali terdengar suara mengerikan, seperti suara orang berteriak meminta tolong
atau merintih kesakitan. Merekalah yang diyakini sebagai arwah para tumbal dari bukit legendaris tersebut.